Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadul musyabihil wal ikram ya wal dalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita kepada junjungan Nabi Allah Nabi Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah grup 3 besar dan 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimahullah. Di dalam kita memperjalankan kerohanian kepada asal mula jadi, disebutlah Tuhan ilah ba'dal wahid tunggal. Dalam hal ini perlulah kita melaksanakan penyempurnaan seperti apa yang telah kita pelajari. Sempurnanya diri pada suatu umat sama artinya dia menyempurnakan Tuhan pada diri. Menyempurnakan Tuhan dengan menyempurnakan diri. Sempurnalah Tuhan apabila diri itu sudah sempurna. Dalam hal ini perlu kita kaji kembali. Dalam tayangan dan pelajaran yang telah kita kerjakan pada awal kemarin minggu yang lalu, kita telah mengenal wujud alif sebagai kodrat Allah dalam 2 sifat. Kodrat Allah disebutkan kodratnya Tuhan dalam wujudnya Allah. Kita mendapatkan pelajaran 1 alif tersirat. Alif bernama alif, saya ingatkan kembali, adalah alif lampa atau alampa atau alam batin. Bagaimana prosesnya keberadaan Allah pada diri dengan wujud alif yang harus didirikan pada diri kita. Kalaulah wujud alif ini tidak melaksanakan atau tidak wujud pada diri kita, belum dikatakan seseorang itu bertuhan dan memiliki Tuhan. Arti dari wujud alif keberadaan Allah dalam kajian alif ini bersifat 2. Pertama ada dinamakan ketunggalan ilah pada ba'dal. Yang kedua pada zahir disebut dengan aktar atau dikenal dengan lokasian. Jadi untuk menghimpun demikian, sampailah kita untuk melihat dan bagaimana perjalanan alif yang telah kita pelajari minggu lalu. Telah kita tajalikan dan kita perlihatkan bagaimana wujudnya alif itu pada diri kita, sehingga kita mengetahui luputnya 6 batin menjadi 1 kodrat bernama alif. Berarti sudah sir atau tersiratlah alif itu. Tapi dalam hal ini kita akan melanjutkan kepada sebuah perjalanan, yaitu hakikat daripada alif. Kita akan melihat dari perjalanan, yaitu mengenai wujud alif lam lam ha yang telah kita pelajari terlebih dahulu.
Kalau kita akan melihat luputnya, di manalah luputnya alif ini, dan kemana dia berjalan, dan bagaimana adanya alif ini. Nah inilah, alif tidak akan pernah ada kalau dia tidak bermakom. Kalau dia tidak bermakom, kalau sudah bermakom dinamakan lam alif atau lam jalalah. Nah, tanpa ada lam, dia tidak akan bernama alif. Dikatakan lam alif. Jadi sementara pada huruf lam alif itu tidak terlihat alifnya, tapi kita baca lam alif hamzah ya. Berarti alif juga tidak terlihat. Kenapa? Akunya alif. Aku adalah alif atau tersiratnya Allah. Nah, dinamakan aku luput di dalam lam jalalah. Nah ini, kalau dia sudah luput dalam lam jalalah, berarti ini sudah memiliki makom, yaitu sebuah kodrat. Nah, dia luput di dalam, aku luput di dalam lam jalalah, maka hilang dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya dia sudah menjadi ghairullah. Apa ghairullah? Adalah menjadi ghaibnya Allah. Nah inilah gaibnya Allah itu dikatakan dengan ghairullah atau gaib sifatnya Allah. Ini akan kita tajalikan di 10 menit kedua. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana proses terjadinya pentajalian alif itu sehingga mewujud pada diri kita. Kemana arah mewujudnya? Mana yang dikatakan alif zahir pada alam, mana dikatakan alif batin pada alam. Nah, mana alam yang mengandung batinnya alif, mana yang zahir alam mengandung batinnya alif. Nah, disinilah yang akan kita lihat nanti dalam posisi pengenalan daripada penyempurnaan alif tadi. Jadi bagaimana kita mentadabur untuk menuju kesempurnaan alif lam jalalah ini, kita akan menghadapi pelajaran dari papan tulis nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa setelah ada alif pada kata alif di tulisan Allah, sehingga kenapa dia bisa luput di lam jalalah? Karena alif ini adalah sebuah alam. Nama alamnya alif itu adalah jalalah. Nah, jalalah dia adalah alam tersirat. Ya, alam tersirat. Dia alif pada batin, alif tersirat ada pada alam tersirat. Nanti kita akan lihat di mana alam tersirat itu di diri kita. Ya, kita akan pelajari nanti. Dan mana yang golongan alam zahir. Nah, ini kita akan melihat tadaburnya. Kemana tadabur? Yaitu ke huruf hijaiyah. Ya, kita akan belajar huruf hijaiyah. Dengan pencarian diri melalui hukum hijaiyah, itulah pencarian yang dihalalkan oleh Allah. Bukan ma'rifat tanpa hijaiyah. Ya, hijaiyahnya adalah tersirat dan tersurat. Jadi dalam pencarian kodrat Allah harus melalui kodrat Al-Quran yang bernama hijaiyah tersurat dan hijaiyah tersirat. Nah ini ingat. Ya, pencarian ini tidak boleh diawali keyakinan tanpa tersirat. Keyakinan tanpa tersurat dan makrifat tanpa tersirat ini adalah kesesatan. Tapi kalau sudah ada huruf menyatakan keberadaan, bisa melihat kodratnya yang sebenarnya, maka benar terjadinya keberadaan alif, yaitu rahasia atau batinnya zatnya Allah. Jadi kalau Allah itu la ilaha illallah nah itu ada batinnya, batinnya itu alif. Nah alif inilah yang akan bertajalli. Nah makanya dia butuh lam jalalah. Lam jalalah adalah jam alam tajalli, kodrat tajalli. Nah nanti akan kita pelajari. Jadi dengan demikian kita akan mengetahui bagaimana Allah bertajalli dengan zahir batinnya pada diri kita. Ya, bagaimana dia bertajalli zahir batin. Jadi kalau kamu punya Tuhan tapi kamu tidak tahu perjalanan Tuhan ke dirimu, ini belum kamu dikatakan bertuhan.
Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana perjalanan zahir dan batin Allah ke dalam diri kita melalui hijaiyah, rahasia hijaiyah huruf Al-Quran itu namanya hijaiyah. Jadi kita lihat bagaimana dia bertajalli, mana golongan zahir dan batin tersebut, dan bagaimana memunculkan zahir dan batin Allah pada tajallinya nanti. Jadi dalam hal ini adalah kajian yang sangat harus hati-hati. Ya, hati-hati dalam apa? Dia memiliki derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia. Maka kita harus benar-benar mengkaji keberadaan Allah pada diri kita dengan tajalli dua, zahir dan batin. Yaitu kita lihat mana lam jalalah dan mana lam kodrat. Nah, bagaimana lam kodrat membentuk perjalanan lam jalalah? Karena apa? Dikatakan ada huruf lam atau disebut dengan jar. Jar itu adalah memiliki khusus. Jadi huruf lam di Al-Quran ini adalah huruf khusus atau dikatakan dengan huruf jar. Jar itu khusus artinya. Jadi tidak digunakan untuk penyebutan yang lain. Huruf lam, lam, ha itu huruf jar yang hanya boleh digunakan untuk penyebutan Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Setelah kita belajar bagaimana mendapatkan alif yang berasal dari 6 kodrat. Betul tidak? Kemarin kita belajar dari 6 kodrat rahasia Allah itu berpadu menjadi satu namanya alif. Nah, ini kita sudah belajar. Sekarang bagaimana kita melihat tajallinya dan bagaimana keberadaan zahir aftarnya dan batin ba'dalnya. Nah, itu ada di huruf 2 kodrat tadi. Perhatikan ke papan tulis untuk kita pelajari. Jadi kita harus benar-benar mencari dan belajar mentadabur, ya. Belajar mentadabur kepada diri. Bagaimana kodrat pada diri kita tentang wujud perjalanan Allah disebut dengan perjalanan alif, ya. Perjalanan alif. Nah, ini harus kita betul-betul pelajari. Ya, tidak boleh keyakinan tanpa tersirat dan tidak boleh ada makrifat tanpa tersirat. Semuanya itu harus kembali kepada yang nyata, ya. Harus kembali kepada yang nyata. Nah, jamaah sudah ada di layar HP-mu untuk papan tulisnya. Insya Allah, insya Allah. Sudah Jadi kita sudah pernah belajar, kita lanjutkan pelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang keberadaan, yaitu kodrat alif yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Jadi ini kita akan melanjutkan, ya. Kita akan melanjutkan pelajaran ini. Kenapa? Karena dari terakhir kemarin itu adalah memperjalankan kodrat alif, ya, memperjalankan kodrat alif. Nah, sekarang kita belajar untuk lebih rinci. Nah, inilah yang kita pelajari kemarin yang disebut dengan alif, ya, disebut dengan alif. Jadi setelah kita melihat dari 6 unsur alif tadi ini yang kita pelajari pada waktu dan kesempatan terdahulu, ya, dari 6 kodrat tadi ini disebut dia dengan alif. Nah, alif, ya, ini adalah suatu perjalanan dari menuju kata, ya, menuju sebuah kata. Dari 3 ini tadi, ya, yang sudah kita pelajari, ya. Terus kita melihat bahwasannya perjalanan alif atau dikatakan batin dari zatnya Allah yang telah dikumpulkan
dari 6 kodrat menjadi satu kodrat dinamakan alif, maka kita melihat bahwasannya bertajalilah, lenyaplah aku di dalam lam jalalah. Nah gitu. Kalau kita melihat, ya jemaah, kalau kita melihat di Al-Quran ada lam jalalah itu seperti ini. Ya, kita melihat di Al-Quran ada lam jalalah. Lam jalalah itu seperti ini. Nah, ini. Jadi lam jalalah ini kalau di dalam Al-Quran disebut di juz amma atau di dalam hijaiyah disebut lam alif. Ya. Tapi ternyata alifnya nggak ada. Tapi ini disebut lam alif. Ya. Kalau di Al-Quran di juz amma lam alif hamzah ya. Ini disebut lam alif. Ya. Lam alif. Ini kenapa disebut lam alif? Kenapa? Lam jalalah ini dia adalah kodrat perjalanan yang juga tidak terlihat. Disebut dengan lam jalalah. Nah, jadi akhirnya kita akan dikatakan ini pada sifat ba'dal. Ya. Ini dikatakan dengan sifat ba'dal atau hakikat. Ba'dal atau hakikat. Gitu. Ya. Ini disebut dengan ba'dal atau hakikat. Lamnya. Karena dia bernama lam alif. Jadi kalau dia hakikat, makanya di dalam Al-Quran orang tidak pernah menulis Al-Quran atau apapun bentuk tulisan hijaiyah dengan memakai lam alif. Karena lam alif ini kodratnya tidak terlihat. Disebut dia dengan lam alif. Ah, dua kodrat ini dia satu nama. Ini dua kodrat yang ini dia satu nama. Ya. Nah, ini satu nama dia. Yaitu lam alif. Ya. Alif artinya tersirat. Lam adalah alamnya, alam tersirat. Jadi lam alif ini atau lam jalalah ini namanya adalah alam tersirat. Sementara alif kodrat tersirat. Jadi apa dia di tubuh kita nanti? Ini akan terjawab. Nah gitu ya. Nah inilah lam alif. Nah sementara lam aftar ini dikatakan dengan hakikat. Ya. Ini dikatakan dengan hakikat. Ini dikatakan dengan hakikat. Hakikat atau disebut juga dengan tersirat. Tersirat. Kita ingat, ini rumus adalah rumus 3. Ingat ya, rumus 3 yang sudah saya sampaikan ya di pelajaran terdahulu. Ini rumus 3. Lam alif. Kenapa dia disebut lam alif? Karena dia adalah lam jalalah atau lam tajali. Nah, kalau lam tajali ini namanya hakikat atau tersirat. Nanti kalau yang tersurat zahir itu akan melihat pada lam aftarnya nanti. Nah itu Zaid. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang lam jalalah tersirat. Ya. Jadi bagaimana seperti apa wujudnya nanti di diri kita lam jalalah ini? Ini kita sudah aku adalah alif yang lenyap di dalam lam jalalah. Ya, lam jalalah. Nah, kan di alif gitu ya. Nah, ini alif. Dia akan lenyap di dalam alam kodrat lam jalalah. Nah, gitu ya. Dia akan lenyap di kodrat lam jalalah. Sementara lam jalalah ini
akan lenyap di dalam kalimat la ilaha illallah. Akan hilang, dia akan hilang. Ya, dia akan hilang di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, sementara dia lenyap di dalam lam jalalah. Ini adalah alif. Jadi dengan dia lenyap di dalam lam jalalah hilang di dalam kalimat la ilaha illallah, inilah yang disebut dengan ghairul ghaib. Disebut dengan ghairul ghaib. Nah, gitu jamaahnya, disebut dengan ghairul ghaib. Nah, jadi kita sudah bisa paham dinamakan ghairul ghaib. Jadi huruf ini sama ghaib, ya. Sama ghaib. Atau disebut juga dengan ghairullah. Nah, lebih tepatnya dikatakan ghairullah, ya. Ghairullah, lebih pasnya disebut ghairullah dengan ghairul ghaib. Jadi lebih mudah kita mendengarnya, disebut dengan ghairullah, ya. Ghairullah. Ghairullah. Nah, ini perjalanan semua ini disebut dengan ghairullah, ya. Semuanya ini disebut dengan ghairullah. Nah, ya. Nah, di mana ghairullahnya? Alif lenyap dalam tajalli dan hilang di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi lam alif lenyap di dalam lam jalalah dan hilang dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, ini nanti ada wujud-wujudnya. Yang tiga ini akan ada wujudnya. Lam ini jadi apa di awal la ilaha illallah, dan disebut juga lam jalalah ini jadi apa di tubuh kita, dan alif jadi apa di tubuh kita. Nah, ini yang dikatakan bagian tersiratnya. Jadi jatuhnya ke lam jalalah karena ini bagian tersirat, ya, sebagian tersirat. Tapi kita belum belajar tajalinya. Ini semuanya adalah satu nama, ya. Dia ada satu nama semuanya. Ini namakan badal hakikat. Kenapa? Yang kemarin kita telah belajar zahir dan batin. Alif adalah perpaduan zahir dan batin Allah. Nah, sekarang kita melihat dari batinnya Allah dulu. Nanti baru kita cari zahirnya Allah lagi, ya. Jadi dicari dulu batinnya Allah. Nah, di sini sudah kelihatan alif, ya. Kenapa lenyap di dalam lam jalalah? Kenapa? Karena lam jalalah juga adalah ayat tersirat, ya. Dia ayat tersirat yang tidak boleh ditulis menjadi tulisan bacaan di dalam Al-Quran, ya. Dia adalah tapi kalau lam ba'dal, lam aftar, nah dia nanti akan kelihatan di alam di sini, di alam di aftar, ya. Nah, ini ba'dal, nah gitu, ya. Nah, ini aftar. Bila illallah, dia akan melalui aftar. Aftar bila illallah, ya kan? Nah, tapi kalau lam jalalah, dia ini adalah badal, atau dikatakan dengan batin, ya, zahir dan batin. Nah, jadi yang dipelajari kemarin yang batin masuk lam jalalah, yang zahir masuk lam aftar, ya. Nah, ini dua lam,
maka ini dikatakan ja, ya. Nah, ini dikatakan adalah ja. Nah, ja itu adalah khusus. Nah, jadi dia dikatakan huruf jar, ya. Dia adalah huruf jar. Nah, ini artinya khusus, huruf khusus, ya. Nah, itu. Jadi dikatakan dengan huruf khusus. Nah, ya. Jadi kita ingat, kalau kita sudah memahami seperti ini, berarti peneruskan jalan daripada pelajaran yang kemarin yang disebut dengan alif tersirat, nah, atau dikatakan hakikat adalah lam jalalah, dan tersirat atau surat atau zahir, nah ini pada lam aftar, ya, lam aftar atau lam nyata. Nanti akan ketemu. Nah, di sini dia akan ketemu nanti. Nah, nanti di pelajaran tajalinya nanti akan disampaikan. Jadi kodratnya seperti apa di diri kita? Nah, itu ya. Kodratnya seperti apa di diri kita? Nah, kita lihat lam alif. Nah, jadi dia lam alif, yang alif ini akan menjadi sir nafas, ya. Nah, gitu ya. Dia akan menjadi sir nafas. Nah, sir. Nah, ini kodratnya adalah sir, ya. Dan lam jalalah ini akan, lam jalalah dia akan menjadi makom, ya. Nah, ini akan menjadi makom nanti, ya. Nah, makomnya itu. Jadi nanti alif akan bertajali kepada nafas, sementara lam jalalah menjadi makomnya. Nah, nanti ke situ. Jadi makom nafas kita, ya. Nah, bertajali dia pada makom. Ini dinamakan sir, sementara makom ini dinamakan makom sifat, ya, makom sifat. Nah, gitu ya, makom sifat. Nah, makanya antara lam alif dengan alif dengan lam jalalah tidak akan ada perbedaan, karena lam jalalah juga lam alif. Paham maksud saya? Lam alif juga lam gawib. Paham? Nah, kalau perhatikan jamaah, kalau ini dua huruf saya satukan, bagaimana cara membacanya? Perhatikan nih, ya. Ini saya satukan seperti ini. Saya satukan dua huruf ini, ya. Saya pertemukan dalam satu huruf ini. Perhatikan baik-baik. Oh, ini sudah di screenshot belum? Sudah di screenshot di HP-nya? Belum ya. Coba di screenshot. Sudah Buya. Sudah, ya. Nah, jadi kalau saya satukan atau saya jadikan satu, ya, saya jadikan satu huruf yang dua ini, apa jadinya? Nah, itu saya jadikan satu, apa jadinya? Gitu ya. Apa jadi huruf ini? Kalau dia tadi satu pun dibaca sama, dua-duanya fungsinya sama, ya. Dua-dua fungsinya sama, ya. Jadi kalau ini kodrat yang dua tadi ini kita jadikan satu huruf satu, ya.
yang 2 kuadrat tadi kita tulis menjadi 1. Padahal alif tidak terlihat, lam jalalah juga bernama lam alif. Nah, kalau saya satukan, ini lam jalalah tadi coba. Sebentar, dia belum kering. Kedua huruf antara alif dengan lam alif. Alif dengan lam alif. Nah, kita persatukan. Kita jadikan satu. Alif dengan lam alif. Ya. Ini kita satukan. Ya. Kita satukan huruf kedua ini. Karena mereka sama-sama enggak kelihatan. Apa kita baca seperti ini jadinya? Bagaimana cara kita membacanya? Ada yang bisa baca enggak kalau kita pertemukan orang yang berdua ini yang enggak kelihatan tadi? Lam alif enggak kelihatan, alif tidak kelihatan, sama-sama sir. Kita pertemukan begitu. Nah, bingung kita kan bacanya. Nah, ingat ya jamaah. Nah, di sini kita sudah menemukan suatu sebuah kelompok huruf ya yang kita sebut sering dengan kata la. Kalau kita pertemukan jadinya la kan? Betul. Lam tambah alif bernama la. Kalau dibaca lagi dibalik, kita dahulukan alif jadi al. Kalau dari sisi hijaiyah, betul enggak? Nah, kalau dilihat dia menjadi la, ya, di sini kita sudah pernah belajar tentang kata la. La diarti dinamakan tiada. La tiada. Terus apa yang lam alif dikatakan tiada, tulisannya ada. Dan gitu. Nah, ini kita sudah melihat alif, ya, alif, la alif, sementara lam adalah alam, alam adalah aras, kekuatan disebut a. Jadi kalau alif tidak terlihat dinamakan doma, yaitu baik, dan lam menjadi ha. Perhatikan belajar serius ya. Ha menjadi hu adalah aku. Aku. Ya. Aku. Lam alif. Lam alam aras kekuatan. Ini kita sudah belajar. Sementara alif domah sir rahasia. Sama-sama nggak kelihatan. Ini alas, ya. Ini alas atau kekuatan, ya. Nah, alas atau kekuatan. Kekuatan. Sementara alif sir atau rahasia.
sia ditambah kekuatan sama-sama tidak terlihat, hurufnya adalah U. Ini H, ini U. Artinya aku. Ya. Sama kita waktu belajar, la ilaha illallah, la adalah aku, ya. La ilah, aku adalah Tuhan, ilaha yang nyata, Allah yang bernama Allah. Nah, jadi di sini terlihat la, aku, sir, tidak terlihat tapi ada. Ya, nih. Oh, jadi yang tidak terlihat sama-sama tidak terlihat, ternyata lam alif la adalah aku. Ya, ternyata aku. Nah, ya, ini aku. Terus bagaimana bisa disatukan pada diri kita? Ya, disatukan pada diri kita seperti lam alif. Nah, seperti ini jawab. Ini, ya. Ini alif tadi, ya. Yang kedua, ini lam tadi, sama-sama tidak terlihat, ya. Sama-sama tidak terlihat. Ini seperti ini. Dipertemukan dua kodrat yang tersirat tadi, ya, menjadi satu yang baik. Berarti dari pertemuan dua wujud ini, ya, dan alif ini, apa jadinya seperti itu? Nah, disinilah kita akan melihat adanya alif berarti terkurungnya ini sebuah wujud di dalamnya, ya, karena pertemuan tadi. Nanti tidak diungkapkan dulu, ya. Nah, disinilah, ya, terjadinya hukum batin. Batin hurufnya apa? Batin huruf hijaiyahnya apa? Cepat. Ba. Ya, ba. Ya, ba. Maka diganti ba alam, dikatakan alam batin, ya, dikatakan alam batin. Ini ba. Maka kodrat tersebut, ya, ini ba. Ba ini berasal dari titik wujud. Maka ini akan terjadi satu makom. Ini bakah, atau bakah atau barak atau batin, ya. Bakah atau dikatakan batin, ya. Batin, bat. Dengan adanya hal seperti ini, maka ini sudah dinamakan, karena ini adalah batinnya Allah. Ini yang dikatakan Baitullah. Dan inilah yang dikatakan makom.
terbentuk sebuah gambar disebut dengan gambar jantung. Ya. Dengan perpaduan huruf tadi terjadilah sebuah gambar yang disebut dengan gambar jantung atau disebut dengan batin, ya, batin. Seperti ini. Bisa sempurnakan gambarnya. Nah, di sini, ya, di sini ada perjalanannya. Ya. Saya sempurnakan gambarnya biar mudah dicapai. Ya. Nah, disinilah, ya, sebuah rahasia tadi berada. Ya. Nah, ini tidak digambarkan terjadinya, tapi lebih diutamakan kepada tujuan. Ya, lebih diutamakan kepada tujuan. Ya. Jadi dengan adanya seperti ini adalah suatu hayat yang disebut dengan kodrat, yaitu alif tadi, ya, menjadi kodratnya alif. Mana alif tadi? Nah, ini yang tersirat tadi yang disebut dengan batin atau nafas. Ya. Jadi ternyata lam alif itu di dalam diri berbentuk kodrat baitullah, ya, batin. Nah, inilah yang dikatakan dengan makubah atau dikatakan dengan alam batin, ya. Nah, ini yang disebut dengan makubah alam batin. Kemana nanti ini terjadi? Nah, ini kan nanti kita lanjutkan. Jadi setelah dia masuk lam alif itu ke dalam lam, kan berarti sama aja namanya kan? Ini makum tersirat, alifnya juga tersirat. Ya. Nah, di sini adalah batin wujudnya. Ya. Nah, ini yang kayak, yaitu yang bertasbih. Makanya jantung itu ya, jantung itu bergerak. Karena dia bertasbih, maka hiduplah hayat atau ruhnya karena tasbihnya. Nah, gitu ya. Karena tasbihnya tadi, maka terjadilah bahwasannya di huruf ba tadi terjadi sebuah titik di bawahnya. Nah, itu makanya huruf ba dia. Jadi huruf ba ini terjadilah titik di bawahnya. Nah, seperti itu. Karena dia ada hulu jantung, ya. Nah, titik ini yang zahir kita dilihat di Al-Quran, ada yang tersirat atau badalnya di dalam. Itu ya. Nah, ini yang tidak diketahui. Yang bergerak tadi, muncullah nyawa. Ini yang dikatakan tali jantung yang tidak berdarah. Ya. Nah, inilah alif tersirat yang bertajalli ke dalam markobah atau disebut jantung kita. Nah, itu yang dikatakan markobah. Jadi ternyata perpaduan dua huruf ini yang sama-sama tidak terlihat, lam alif dengan alif, menghasilkan kodrat batin dan sir, dinamakan hu. Hu itu adalah aku. Nah, disinilah kata-kata hu tadi terjadi. Disinilah makom yang dikatakan aku. Nah, disitulah, ya, baru nanti berkaitan dengan zohirnya. Sekarang baru dapat akunya aja dulu. Disinilah ternyata dari lam alif itu memunculkan hu. Ya, ternyata alif tersirat itu adalah aku. Itu paham? Maka dikatakan aku adalah alif yang lenyap di dalam lam jalalah, dan lam jalalah hilang di dalam la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallahnya nanti kapan? Itu setelah kita tanggalikan yang kodrat ini ke jasad. Nah, baru kita tahu di mana kodrat ini di jasad.
Kalau ini potret di rohani. Nah, apa rohani? Inilah ruhku. Silakan dulu dicatat. Silakan dicatat dulu, disempurnakan, dan di screenshot lah ya, di screenshot aja. Jadi nggak susah banget, di screenshot aja dulu. Ya. Jadi bisa kita paham gitu ya. Kalau dicatat nanti takutnya hilang, ya. Takutnya di screenshot terus, di screenshot atau dicatat juga. Mau izin dulu. Tadi yang terakhir coba casting itu belum berhasil, tapi layar sudah tertutup. Ya. Terima kasih dulu. Ya, silakan. Dicatat aja jemaah. Tidak apa-apa, sudah. Sudah di screenshot dulu. Sudah, terima kasih. Baik, insya Allah. Ya, sebentar. Semua sudah mencatat jemaah. Insya Allah sudah ya. Sudah ya. Baik. Baik. Saya kembali 10 menit lagi untuk kita bahas. Silakan diucapkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilaksanakan muzakarahnya. Berikut yang akan bertanya. Ya, silakan Bunda Eka, Bunda bertanya. Ya. Insya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, belum salam, mau disalam diduluin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Insya Allah saya tahu gitu ya, dan selamat milad yang ke-61. 61 itu artinya 7 ya Bu ya. Iya benar, insya Allah. Insya Allah. Itu tadi ini pelajaran baru dari Ba'dal Hakikat yang memiliki 3 kodrat huruf alif, lam alif dan lam, di mana di ketiga huruf itu adalah tersirat yang dinamakan ghairullah. Sedangkan yang lam alifnya itu yang lenyap alif lenyap di dalam lam alif itu dinamakan huruf jar atau khusus ya Bu ya. Iya, jar khusus. Ya. Jadi Nah, tidak dari boleh sini dipakai untuk huruf lain. Itu khusus. Tidak ada khusus untuk nama ini aja, nggak ada yang lainnya. Enggak boleh. Makanya dia tidak boleh jadi tulisan di dalam Al-Quran. Iya. Kemudian Buya merunut ke sini setelah alif itu masuk ke dalam huruf lam alif, kemudian jadi lenyap. Lenyapnya di sini berubah menjadi, kalau dibaca berarti la, tadi Buya kalamkan ya, la berarti tiada,
yang artinya sedangkan dari huruf la sendiri lam itu artinya hak atau araf kekuatan, sedangkan alif itu adalah sir. Jadi hu aku, jadi la tiada, tiadalah aku. Ya. Tiada itu menjadi aku. Tiada, tiada itu menjadi aku. Ya. Kemudian ini yang masuk yang apa? Yang lam jalala ada alif masuk ke dalam lam jalala itu berarti itu posisinya nggak sampai tembus ya Bu ya, ada di tengah-tengah itu ya Bu ya. Lam alif jadi namanya. Ya. Jadi lam alif lebur jadi lam alif ya. Ya. Berarti Jadi, itu berupa menjadi titik di tengah-tengah itu ya Bu. Nanti kita jangan sampai di situ dulu ya. Ya, cuma insya Allah. Jadi sekarang perpaduan aja dulu. Kalau nanti pembentukannya masih banyak ya, karena semua markubah itu adalah baitullah artinya pusat ya, pusat. Nah, jadi nanti mau melihat hawa, mau melihat nafsu, melihat kodrat, melihat langit, melihat sir bumi, itu ada di situ. Nanti kita bedah semua. Insya Allah kita kaji semua ya. Ya Bu ya, terus itu kan jadi titik di situ itu dia yang menjadi titik kan alifnya tadi itu terus berdenyut itu, yang berdenyut seperti itu kah yang dimaksud Buya tadi? Wujudnya Ini ya. jadi wujudnya ya. Insya Allah. Nah, wujudnya ini yang menghasilkan hayat. Nah, ini alif yang berdiri menjadi nafas. Naf adalah diri, as adalah batin ya sesungguhnya. Inilah yang menjadi alif. Jadi bernamalah dia nafas. Nafas dari yang adalah titik salah itu. satu kodrat nama batin. Makanya alif tuh di dalam napas itu, kata napas itu adalah kata nama sebuah batin. Napas itu kan nama sebuah batin. Napas, ampas, tanapas, nupus. Nah, kita kan sudah belajar tuh. Ternyata alif ini adalah batinku yang sesungguhnya. Nafas. Nah, gitu. Atau diri batin. Nah, gitu. Oh, yang berarti dari titik itu terus dia apa istilah maujud ya, apa istilah maujud jadi nafas itu tadi jadi Insya Allah. Insya Allah sementara itu aja dulu Bu ya. Insya Allah. Silahkan teman-teman yang lain karena banyak yang bertanya kepada yang lainnya silahkan. Ya. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya silakan Ustazah Airo Hayati. Ya, baik, terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat milad. Semoga berbahagia selalu. Amin, bersama keluarga Bu ya. Amin, insya Allah. Tolong Bu ya, nanti takutnya catatan saya ini salah. Alif lenyap di dalam lam jalalah. Lam jalalah lenyap di dalam la ilaha illallah. Hilang. Hilang. Oh, hilang. Iya. Bukan lenyap ya Bu ya. Iya. Hilang. Karena la ilaha illallah dia akan mewujud pada tuhir nanti. Paham? Iya, gitu, iya. Ya. Nah, saya ulangi. Alif lenyap di dalam lam jalalah hilang di dalam la ilaha illallah. Iya, betul. Iya. Dan perjalanan dari alif lenyap dan lam alif lenyap di dalam la ilaha illallah disebut ghairullah. Iya, ghairullah, betul. Nah, ya berarti itulah disebut tersirat. Iya, betul. Insya Allah. Berarti insya Allah Bu ya, coba itu. Jadi terima dari kasih Bu ya. pelajaran kemarin, dulu kan kita kan dua nih, alif aftar nyata, alif ba'dal. Ya. Nah sekarang kita lagi sedang mengupas alif ba'dal. Berarti yang barusan itu ba'dal namanya. Ba'dal atau tersebut batin atau tersirat. Tersirat. Iya, itu namanya tersirat. Iya. Nah, berarti lam aftar di la ilaha illallah disebut johir ya? Johir.
nanti Iya, ketemunya lam aftar. Nah itu ya. iya, insya Allah Subhanallah. Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya Bunda Yulinar. Silakan Bunda Yulinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik, Buya. Semoga Amin sehat insyaallah. dan barak. Amin insyaallah. Yang mau ditanyakan tadi sudah ditanya sama Ustazah Airo dan sudah Buya jawab. Baik. Alhamdulillah, insya Allah sudah mengerti. Amin Terima kasih insyaallah. Buya dan terima kasih Bunda Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Bunda Yulinar. Selanjutnya Ustazah Nurbaya, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fi amrika untuk Ayahanda. Semoga Ayahanda selalu berbahagia dunia akhirat. Amin. Pokoknya doa terbaiklah untuk Ayah Mursid. Insyaallah. Insyaallah. Ananda ingin bertanya tadi itu alif lenyap di dalam lam jalalah dan lam jalalah akan hilang di dalam la ilaha illallah. Yang aku tanyakan Ayah, ada ayah tadi menyebutkan ba adalah alam bara'ah. Bagaimanakah proses terjadinya titik di bawah ba? Iya, Iya, karena yang menjadi wujud alif itu. alif itu. Gitu. Gitu. Karena terbentuk dari huruf la, makanya dia terkurung menjadi sebuah wujud. Ya. Gitu. Jadi itu yang akan menjadi kodrat nanti. Coba lihat gambar waktu kemarin, itu ada titik kan di bawah alif. Waktu kita belajar pertama yang kemarin, gitu ya. Nah itu ada titik. Nah itu, ya. Nah, itu yang menjadi denyut, itu yang menjadi drup itu, ya. Dub wal drup. Nah bahasa Arabnya Allah Allah ini gitu kan. Oh, itu yang di jantung itu yang selalu ada kalam Allah, Allah, Allah. Jadi kalau Itu yang dimaksud Ayah. duduk, Iya. nah itu bahasa Nah, itu bahasa Arab. Arab. Allah Allah. Allah. Nah itulah dia. Nah, itulah dia Yang yang ini yang berdiri. yang berdiri. Yang dikatakan alif natijah itu. Alif natijah yang tidak terlihat ya. Gitu. Nah, itu yang jadi alif. Nah akhirnya karena lam juga tidak terlihat. Nah sama dia bernama lam alif. Lamnya alif maksudnya. Kan? Alam alif, alam tersirat. Nah itulah markubah. Markubah ini itu yang dikatakan jantung. Insya Allah. Terima kasih Ayah atas pencerahannya. Jadi nanti kita akan mengkaji semuanya. Itu kita belum kaji nih. Dia masuk atau bagaimana dia masuk dan bagaimana dia keluar. Karena ada adabnya cara melakukannya. Tidak hanya boleh dikaji tapi harus dijalankan tajalinya. Nah, kalau dia masuk berarti Tuhan bagi diri. Kalau dia keluar, Tuhan bagi sekalian alam atau Rabbil Alamin. Nah, nanti begitu. Nah, nanti dia akan munculkan zohirnya dengan kalimat lam aftar. Nanti situ kan akan kelihatan. Menzohir dia nanti itu akan kelihatan. Nah ini dalam tadaburnya, paham?
Insyaallah. Insya Allah ya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Bu ya tadi penjelasannya. Sebenarnya saya juga mau menanyakan hal itu terkait tiba-tiba muncul Mbak ini, tapi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak. Ya, terakhir mungkin Ibu Eni, ya silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu ya. Semoga saya selalu bahagia di akhirat. Amin. Kemudian barokah. Amin. Insyaallah. Nah, jadi pertanyaan saya tadi sudah terjawab sesuai dengan pertanyaan Ibu Ustaz Airo. Ya. Lam alif dan lam jalalah atau hamzah atau lam alif. Jadi kedua ini adalah sifat badal hakikat. Jadi yang saya simak tadi bahwa dia akan lenyap di kodrat lam jalalah, sementara dia akan hilang di dalam kalimat la ilaha illallah. Iya. Ini yang disebut dengan gairul gaib atau disebut pasnya gairullah. Itu bagian yang tersirat. Ya. Begitu Kak ya? Betul. Insya Allah. Jadi itulah pertanyaan barangkali. Jadi seiring dengan pertanyaan Ibu Airo. Itu yang saya kutip, insya Allah. Kasih ayah. Gambar-gambar yang ditulis pelajaran-pelajaran ini jangan hilang ya, karena ini pelajaran berlanjut. Nah ya, Insya Allah. pelajaran ini akan berlanjut, jadi jangan sempat catatannya hilang. Itu penting sekali. Masih ada? Boleh saya bertanya Bu ya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Bu ya, saya cuma mau bertanya, tapi sebelumnya saya juga mau ucapkan selamat milad Bu ya, semoga Bu ya selalu diberikan kesehatan beserta keluarga, bahagia selalu dan semakin berkah ilmunya. Saya cuma mau nanya Bu ya, apa bedanya lenyap dengan hilang di dalam konteks ini? Ya. Kalau lenyap dia akan bisa timbul. Kalau hilang dia hanya terasa dan tidak akan timbul. Itu. Terima kasih banyak Bu ya, insya Nah, Allah. itu disatukan bahasanya dengan sirna. Sirna bukan habis. Sir adalah rahasia, na adalah aku. Nah, itu jadinya ke situ nanti. Menjadi rahasiaku. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa Allah ini kita harus paham maknanya. Paham semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, tidak ada lagi. Masih ada? Insya Allah. Itu masih ada Norma Sari itu kalau nggak salah ya. Rupanya dari tadi ini tertindis mungkin Bu ya, karena beliau sepertinya tidak mau bertanya, karena dari awal tadi memang sudah terpencet nggak sengaja mungkin. Insya Allah. Baik, jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan ke pengembangan kaji untuk menuju lam alif disebut lam jalalah. Dinamakan lam alif, lamnya adalah alif atau tersirat. Disebut dikenal dengan jalalah atau tajali, perjalanan hayat, dan tidak boleh karena dia berupa ruh tidak terlihat, makanya dia tidak boleh menjadi tulisan di dalam bacaan. Gitu ya, kecuali berkodrat kepada lam abstar zohir. Nah, itu baru bisa jadi tulisan. Jadi dua alif ini akan kita sempurnakan di diri kita. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Insya Allah nanti setelah kita kembangkan ke dohirnya baru ada terjadinya. Insya Allah. Jadi jangan lupa perjalanan ini diamalkan ya.
diamalkan tuh maksudnya diingat terus perjalanan ini, jangan dilupakan tajalli perjalanannya. Kira-kira itu jemaah, insya Allah minggu depan kita sudah bisa menuju peningkatannya. Baik, untuk pertemuan kita pada waktu dan kesempatan ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.